Halo, kembali dengan saya Teflis. Pada video kali ini kita akan mereview lagi armrest. Armrest lagi katanya ya. Oke, kita kedatangan lagi armrest dari Omextra lagi. Karena kemarin itu saya setelah mencoba-coba ya, dan juga dicoba sama istri saya. Dan katanya emang ngagokin gitu, meskipun bisa dimundurin sih. Cuman ya kembali lagi prinsip awal, kalau misalnya kita pasang aksesoris, masa ya setiap kalau kita mau narik rem tangan harus mundurin armrestnya gitu. Jadi ya saya tanya ke Omextra-nya, ada ukuran model yang lebih kecil nggak? Kalau saya hitung kemarin itu 35 cm ya, jadi lumayan panjang. Dan kalau misalkan saya pasin posisinya itu di pas konsol tengah itu, jadi ngagokin sih, tetap ngagokin katanya. Oke, jadi kita akan coba saja ini. Kita akan lihat dulu ini paketnya kayak gini dari Omextra, Central Armrest. Dan ini kita dapat model yang lebih premium. Jadi kalau yang kemarin itu harganya 300 ribuan, ini harganya itu bisa sampai hampir 500 ya, hampir 500 gitu. Jadi kita akan lihat aja. Oke, kita yang pertama dapat ini saya udah bongkar biar kita lebih cepat itu ya. Lebih cepat lihat barangnya. Ini ada base-nya sama kayak kemarin ya. Base-nya itu sama kayak kemarin. Kita dapat pad-nya yang ini, bulet-buletnya. Di sini ada 6 biji. Jadi ini yang ngebuat kokohnya ya, 6 biji. Ada relnya. Oke, dan ini juga ada tempat buat pasang stopnya gitu. Terus ini main course kita, ada armrest-nya. Nah, jadi kita akan singkirkan dulu, nanti tinggal dipasang itu sama persis bagian bawahnya ya. Cuman terlihatnya lebih rapi gitu. Ini yang sama yang model kemarin ini lebih rapi ya, jauh lebih rapi dan lebih premium, kelihatannya lebih OEM look gitu. Nih, terus kalau ini ya busanya kalau menurut saya entah kenapa agak lebih firm ya daripada yang sebelumnya. Ini tampak depan, dia ada 2 buah slot USB di sini. Fokus, mana fokus? Nah, ini di depan 2 ya, 2. Berarti kalau 2 ini kan kemakan 1 nih, berarti di depannya kehitungnya 1 aja kali ya. Karena kan harus yang nyolok ke power supply-nya atau ke lighter kita. Terus yang di belakang juga ada 2. Tuh. Jadi jauh lebih minimalis dan lebih simple untuk bukan penempatan ya. Apa sih namanya? USB dan segala macamnya. Kalau yang sebelumnya kan dia di belakangnya tuh ada tempat minum, ini nggak ada. Di atasnya begini modelnya, jahitan hitam. Oke, gitu aja. Kiri kanan polos, nggak ada apa-apa. Jadi mungkin bagi yang suka dengan polos-polos seperti ini lebih enak ya kayak gini. Oke. Sekarang kita coba buka konsol box-nya. Jadi di sini ada 2 tombol ya. 2 tuas. Yang pertama itu yang sebelah sini. Wah, kalau yang ini jadi dia separator tengahnya itu nggak keangkat. Di sini nggak ada lampu ya. Kalau kemarin itu ada lampu-lampuan, kalau di sini nggak ada lampu. Bener-bener jauh lebih elegan ya kalau menurut saya. Kalau kita tutup, kalau kita tarik tuas satunya, dia jadi kebuka dua-duanya ini. Jadi kalau kemarin kita harus tarik separatornya, tapi ini nggak usah gitu ya. Dan bukanya tadi juga saya udah coba, kalau misalnya buat anak kecil ini sangat-sangat aman. Tadi Yosa nggak bisa buka soalnya. Nah, sekarang kita mau coba masukin HP ke sini, apakah muat atau enggak. Bentar. Oke, kita akan coba. Kalau kemarin nggak bisa ya, karena kehalangan sama koin gitu di sini. Dan ini dia nggak bisa nahan ya, jadi kalau udah kita harus nahan. Oke, masuk. Jadi ukuran HP saya kalau misalnya mau nyimpan HP ya 1 aja gitu di situ. Jadi kalau misalnya mau dicoba jadi wireless charging juga enak nih. Itu. Terus untuk yang pembukaan keduanya, jadi kalau udah bisa ini kita bisa buka manual seperti ini. Oke. Oh, kita harus tarik tuasnya biar dia nempel. Terus di dalamnya seperti ini, dalamnya. Jadi kalau menurut saya jauh lebih enak ya ngelihatnya, dan ini ada aksesoris dan segala macam. Kita buka. Ada bagian blur dulu, bagian dalamnya itu yang ini. Kelihatan nggak ya? Hitam dia. Nah, ini ada bagian yang blur dulunya di sini. Lebih susah untuk dilepas.
Jadi ini lebih bagus biar nggak bunyi-bunyi ya si benda kita kalau taruh di dalam. Ini jujur nggak bisa dilepas ini, kayak dilem gitu. Ini bagus. Oke, kita akan langsung coba saja langsung ke mobil untuk melihat gimana posisinya. Saya yakin sih ini coba panjangnya ya. Kemarin itu 35 cm, ini wow. Sekitar 28,5 ya. Kalau kemarin kata Om Extra-nya itu 28 29 lah, 29 kayaknya. 29 berarti ada 29 itu segini. Kalau kemarin itu 35. Jadi sini 35 tarik 35 berarti gimana itu? Ya pokoknya gitulah. Di sini gini 35 ya. 35 segini. Kita ada space 5 cm yang saya rasa kalau untuk 5 cm meskipun kelihatannya cuman kayaknya dikit gitu, cuma 5 cm doang. Tapi pasti akan sangat mempengaruhi besar. Oke, kita akan coba. Apalagi itu yang sebelumnya itu ada apa sih namanya, tempat untuk air minum. Mungkin itu yang bikin jadi makan banyak tempat air minum, terus dipotong. Seharusnya ini akan lebih proper di Mazda 2 kita. Kita akan coba ke mobil sekarang. Sekarang kita udah di mobil dan saya udah pasang. Karena kan pasang kemarinnya kan udah. Dan saya lupa tadi kita dapat aksesoris kabel USB yang agak panjang ini. Dan juga ini kayaknya ada ininya ya. Seperti semacam apa sih, penguat sinyal ya, penguat tegangan gitu, saya lupa namanya. Dari HP ini lumayan ya. USB Type A, cowok ke cowok lagi, dari lighter ke konsol boxnya. Terus kita dapat cadangan tadi foam padnya ya, biar nggak itu. Oke, sekarang kita akan langsung ke main course-nya karena sudah dipasang, jadi kita akan lihat. Jadi seperti ini. Jadi kelihatan OEM look banget, dan ini masih jauh ya antara konsol box, armrest, dan juga si rem tangan. Dan ini udah posisi mengemudi saya, dan untuk narik rem tangannya kita coba ya. Saya rasa jauh lebih nyaman. Kalau kemarin itu saya sampai harus begini ya, tangannya itu sampai harus nengkuk ke bawah. Kalau ini jauh lebih nyaman. Gitu. Nah, nggak tahu kalau saya sih nyaman ya, tapi nggak tahu kalau istri saya kayaknya kalau duduknya di depan dia nggak akan kena armrestnya gitu, karena dia posisinya agak dimajuin ya. Oke, jadi kalau lihat dari depan di sini, dan ini posisi santai saya ya, masih kena si sikunya sih. Jadi nanti kalau misalnya kita posisi mengemudinya seperti ini, dan mungkin agak ke belakang kali ya biar lebih nyaman. Kalau misalnya ini jadi ngatung ke belakang, jadi kita setengahnya di sini. Oke. Kalau misalkan yang sebelah kanan, sebentar saya tutup dulu. Kayak gini. Jadi memang kalau misalkan kita lihat armrest yang sebelah kanan ya, bukan kayak gini, memang lebih nyaman tuh kita ada ini ya. Kalau kemarin itu kan lebih panjang, jadi coba kalau mengemudi enak juga sih kalau begini ya. Jadi tangan kita agak posisi ke belakang gini, nyenderan. Ini lebih mantap sih, saya yakin ini jauh lebih nyaman. Nah, karena ini diapit sama jok mobilnya ya, jadi kalau pada saat kita naikin, dia agak bunyi gitu, tuh ngekok gitu. Ini nggak apa-apa lah, konsol boxnya akan jarang dibuka sih gitu. Itu. Dan karena dia diapit sama jok, jadi kita bisa buka seperempat gitu, gini, begini. Tapi masalah bunyinya aja sih yang ya mau gimana lagi, soalnya diapit ya. Oke, kita akan coba charging ya. Oke, jadi untuk chargingnya ini saya lagi rekam suara pakai HP karena baterai mic-nya. Oke, jadi kalau untuk dicas pakai konsol box, ini kabelnya ke sini. Jadi ini kayaknya yang manapun dia akan jadi power ya. Jadi udah ngecas ya. Ngecas, cuman nggak tahu, kembali lagi saya nggak tahu ini dia ngecasnya berapa lama kalau pakai konsol box. Woi, fokus woi. Oke, yang penting udah tahu lah ya, bisa ngecas dan sukses. Semoga seharusnya sih udah nggak ada komplainan lagi ya, karena ini udah ukuran yang lebih kecil dan juga seharusnya lebih proper untuk kita berjalan jauh. Oke, jadi kita akan langsung saja ke ruangan saya kembali buat kesimpulannya. Nggak jadi ke ruangan karena saya males lagi. Dan langsung di sini aja.
Jadi untuk kesimpulannya, lebih worth it mana daripada yang sebelumnya? Kalau menurut saya sih lebih worth it yang ini ya, dengan fitur yang sebenarnya lebih simple ya, bukan lebih minim tapi lebih simple. Tapi saya suka banget dengan yang pembukaan ini. Oh, dia jadi nggak bunyi. Oh, bunyinya jadi lebih smooth ya. Oh, enggak. Oh, kalau pelan-pelan bunyi sih, tapi kalau agak cepet dia nggak bunyi. Gitu. Dan juga tampilannya lebih elegan dan armrestnya masih enak juga, enak. Jadi enak. Kesimpulannya enak, lebih worth it yang ini daripada yang sebelumnya. Kalau misalnya kalian mau tambah dengan ya tempat air minum, silahkan, lebih prefer ke sana. Tapi jujur saya lebih prefer ini, lebih OM look dan juga lebih proper aja. Dan yang paling penting tidak mengganggu rem tangan ini dan juga lebih nyaman. Itu yang paling penting, lebih nyaman, gak ganggu fungsionalitas yang lain. Kalau yang kemarin itu kita sampai di sini ya, kayaknya sampai di sini tuh. Oke, jadi gitu aja kesimpulan kita untuk armrest si Om Extra ini. Jadi kalau mau pakai buat Mazda 2, saya lebih condong ke yang ini. Nabung dikit lagi lah buat yang ini, lebih proper. Mantap.